Halo viewers, selamat datang kembali. Jadi gimana kabar kalian nih? Baik kan? Semoga baik ya, sehat-sehat, amin. Jadi viewers, kali ini Rafa akan menceritakan anime Saikyu on Myoji no Isekai Tenseiki. Anime ini menceritakan reinkarnasi seorang pengusir setan yang terlahir kembali tanpa kekuatan sihir. Namun sebagai gantinya, kekuatan roh yang ia miliki sangat kuat dan melebihi kekuatan roh milik siapapun. Melebihi keseimbangan yin yang antara cahaya dan kegelapan di dunia ini. Pada suatu malam terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan makhluk mengerikan. Seorang pengusir setan berjuang sendirian untuk melawannya. Walau sendirian, dia punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua musuhnya. Namun malam itu, sayangnya dia nggak beruntung dan kehilangan segalanya yang telah diperjuangkan. Di kehidupan selanjutnya, dia terlahir sebagai putra ketiga bernama Seika, keturunan dari keluarga bangsawan yang punya keahlian dalam bidang sihir. Tapi berbeda dengan saudara angkatnya, Seika sama sekali nggak punya energi sihir, karena Seika dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Dia juga sering dijahili dan dipermainkan oleh kakaknya. Tapi walau tidak punya energi sihir, tubuhnya Seika dipenuhi dengan kekuatan roh. Kekuatan itu tentu saja sangat cocok untuk mantan pengusir setan seperti dirinya itu. Seika pun dapat memanggil ayah kasih hewan dengan dedaunan. Dia juga bisa mengendalikannya untuk menghindari penindasan dari kakaknya. Kini Seika sudah berusia 7 tahun, tapi karena dia adalah anak dari wanita simpanan, maka tidak ada yang merayakannya. Kebanyakan orang hanya mendiamkannya saja, sehingga Seika punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu seperti membuat jimat. Saudaranya yang bernama Glay sangat percaya diri dengan kekuatan sihirnya. Dia menggunakan itu untuk mengejek Seika yang tidak punya energi sihir. Hari itu, Glay dan Luff akan mempraktekkan kekuatan sihirnya di depan ayah mereka. Karena penasaran, Seika pun meminta kepada ayahnya untuk melihatnya. Kedua saudaranya itu dapat mengendalikan sihir dengan baik. Kemudian Glay mencoba menantang Seika supaya dia juga mencobanya. Seika pun menerima tantangan darinya dengan beranggapan si kuat selalu merenggut milik si lemah. Seika pun menunjukkan sihir api biru untuk mengejutkan mereka. Setelah itu, Seika bilang kepada ayahnya dia juga ingin belajar sihir. Awalnya permintaan itu ditolak karena tidak ada sejarahnya penyihir terlahir tanpa sihir. Namun akhirnya Seika diizinkan dan akan diberi guru privat seperti kakak-kakaknya itu. Di waktu Seika berusia 11 tahun, dia mencoba memanggil ayah kasih yang dulu pernah dijinakkan olehnya. Pemanggilan itu bisa dibilang berhasil, tapi karena pengaruh kekuatan roh miliknya, wujudnya jadi anak-anak seusia dengannya. Nah, di usianya yang beranjak remaja, Glay mencari gara-gara dengan budak milik ayahnya yang bernama Yifa. Ketika Yifa melakukan kesalahan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melecehkannya. Mengetahui hal itu, Seika segera membelanya. Dia tidak akan membiarkan Yifa dilecehkan oleh saudaranya sendiri. Kemudian Yifa menunjukkan monster kecil yang sedang terluka. Diam-diam Seika memulihkan monster itu dengan kekuatan rohnya.
Jiva pun jadi tahu kalau Seika memiliki sihir penyembuh. Menurut Jiva, Seika adalah orang yang hebat, walau yang lainnya bilang Seika tidak punya kekuatan sihir. 聖華くんほんとすごいね。 Seika juga mengetahui kalau Yiva itu istimewa. Dia menyadarinya karena sering melihat matanya mengikuti roh binatang beberapa kali. Seika hanya bisa melihat rohnya saja, sedangkan Yiva seolah-olah melihat sesuatu yang melebihi itu. なくしたものを見つけられたのもこの子たちのおかげ。 Nah, akhirnya Yiva pun mengaku kalau dia bisa berinteraksi dengan roh alam. Beda kehidupan sebelumnya, Seika ingin bertemu dengan orang-orang yang memiliki bakat itu, tapi tidak disangka dia bisa menemukannya secepat ini. これは精霊。聖華くんのなくした Seika pun bertanya apakah Yiva berniat menggunakan sihir. Seika akan mengajarkannya memakai sihir meskipun dia tidak memiliki energi sihir. Seika mengujinya dengan memanggil api yang mendekati roh alam. Dia ingin mengetahui apakah roh itu mau mendengarkannya. Nah, setelah berkali-kali mencoba, Yiva pun berhasil melakukannya. Api itu tiba-tiba menghilang ketika dia menyuruhnya untuk menghilang. Sejak saat itu mereka saling berlatih secara berkala, hingga tak terasa mereka sudah melalui 1 tahun di usia yang ke-12 tahun. Suatu ketika ada kejadian di mana seekor monster menyerang mereka. Di waktu yang lainnya kabur ke tempat yang aman, Seika langsung pergi untuk memeriksanya. Lalu ketika Seika menjinakkan monster itu, semua orang mengaguminya dan beranggapan dia telah mengalahkan monster itu dengan sekali serang. 木角の層毒鬼火の術。 一撃で倒したのか。 Berkat kemenangannya melawan monster, mereka mengadakan makan bersama. Ayahnya mengatakan, Seika telah meraih pencapaian yang luar biasa. Menurut ayahnya, mengalahkan makhluk seperti itu bahkan sulit bagi seorang veteran. Oleh karena itu, ayahnya merasa wajib memberinya hadiah. 私から褒美を出さねばなるまい。 Seika pun menyampaikan keinginannya pada ayahnya karena hingga hari ini dia telah menghabiskan waktu untuk mempelajari sihir sendirian. Nah, sebagai anggota keluarga yang terhormat, dia ingin kekuatannya juga bisa bermanfaat. Oleh karena itu, dia minta izin untuk mendaftar di Akademi Sihir. 帝国に貢献したいのです。どうかロドネア魔法学園に入学させてください。 Permintaan itu pun diterima oleh ayahnya. Walau sang ayah punya wewenang di akademi, Seika harus lulus ujian masuk akademi dengan kemampuannya sendiri. Seika punya satu permintaan lagi. Dia ingin Jiva untuk menemaninya sebagai pelayan selama di akademi. Karena tidak punya bakat sihir, ayahnya sempat menolaknya. Namun setelah sekian lama latihan mengendalikan roh alam, maka Jiva dapat menunjukkan bahwa dia bisa memakai sihir tingkat menengah. Dengan begini maka semua permintaannya dapat diterima. いいだろう。 何を考えているのですか。 Di lain pihak, Glay memprotesnya karena kesempatannya untuk belajar di sana direbut oleh adik angkatnya. Karena tidak terima, Glay menantang Seika untuk berduel. Pemenangnya akan mendaftar ke akademi dan yang kalah harus pergi meninggalkan rumah. Seika sama sekali tidak keberatan. Mereka akan mengadakan duel tanding sesuai dengan aturan kekaisaran. Namun Glay sudah tidak sabar ingin segera berduel dengan Seika. Seika ditantang duel di depan rumah tanpa memperdulikan syarat yang diberikan oleh ayahnya. 決闘だ聖火。 Glay beranggapan Seika hanya beruntung saja. Dia kebetulan menemukan monster dan kebetulan juga mengalahkannya. Padahal sebenarnya Seika sudah mempersiapkan semua kemampuannya itu berbulan-bulan yang lalu. Seika menyelidiki monster apa yang ada di hutan, kemudian memerintahkan ayah kasih hewan untuk mengusirnya keluar. これは何さすればいいのでございましょう。四季を追って山を歩き回ってくれないか。エルダーニュート。
Nggak lama kemudian, Glay langsung mengeluarkan sihir tingkat menengah, tapi serangan apapun yang dikeluarkan olehnya tidak mempan terhadap Seika. The power of Seika ya kan? Dengan memakai jimat, Seika mengunci pergerakan Glay. Nah, ketika Glay tidak bisa bergerak, Seika mengancamnya sambil main-main. よしだ何なんだ Beberapa minggu kemudian ketika musim semi, Seika dan Yiva akan berangkat menuju akademi. Berhubung ayah mereka tidak ada di sana, dia hanya berpamitan dengan kakak Luffy. 成果を守ってやってくれよイーファ Ketika kereta melaju, Seika memberi batu sihir kepada Yiva. Karena semakin Yiva kuat, Seika akan diuntungkan. Mereka berdua pun sangat menantikannya sampai di akademi. Tapi belum apa-apa, Seika malah mabuk perjalanan. 牛に比べて馬は速すぎるんだよよ。 Pada waktu yang sama, ayahnya sedang memikirkan Seika. Dia mengingat ketika ada seorang wanita yang menitipkan Seika di tengah hujan. Bayi dengan rambut hitam dan mata hitam langka sekali di negeri itu. Makanya Luffy menjaga jarak dari Seika dan Glay menganggapnya sebagai musuh. らしい黒い髪に黒い瞳をした赤ん坊、そんな成果を見てルフとは距離を置き、グライは Sihir pertama yang ditunjukkan oleh Seika bukanlah bola api. Ayahnya curiga ada hal yang lain. Selain itu, ada kejanggalan ketika Seika melawan monster. Dia melihat seolah-olah monster itu sudah keracunan. Ayah Seika merasa bersalah pada anak kandungnya, tapi karena sudah terjadi, dia berusaha menormalisasinya. グライには悪いことをしたが、成果を帝国軍にやるには危険。 Seika dan Yiva sudah sampai di penginapan. Mereka akan menginap semalaman sebelum mendaftar ke akademi. Nah, waktu itu Seika sudah menjadi pemilik Yiva sepenuhnya. Makanya Yiva berharap bisa satu ruangan dengan Seika. Namun Seika sudah memesan 2 ruangan. Dia juga tidak memahami keinginan Yiva yang sebenarnya. Yuki menjelaskan Yiva itu menyukainya. Yiva bermaksud memanfaatkan statusnya sebagai budak agar Seika tidur bersamanya. Seika pun tidak mempercayainya, karena lagi pula dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. 食事の話。ごめん、僕食欲なくて。イーファ適当に済ませて。奴隷の身分を逆に利用してあわよくば抱かれよう Pada hari selanjutnya, mereka berangkat menuju akademi. Tes pertama yang harus mereka lalui adalah mengukur kekuatan sihir. Ketika mendengar Seika berasal dari keluarga bangsawan, orang-orang berharap banyak padanya. Tapi semuanya langsung kecewa karena dia tidak punya energi sihir sama sekali. これはすみません 貴族野郎が奴隷をはべらせて何しに来たんだ イーファ火が漏れてる。 Kemudian seorang wanita dari warga biasa mencoba untuk mendaftarkan diri. Hasilnya dia memiliki energi yang sangat kuat dan menguasai semua elemen sekaligus. Seika pun tertarik padanya. Sekilas dia merasa penampilannya mirip dengan orang yang dia kenal. 何 ありがとう。 Karena persiapannya terlalu mendadak, Yiva khawatir dengan hasil ujian tulisnya. Sedangkan Seika terlihat baik-baik saja. Seika pun mencoba menyemangati Yiva untuk memperbaikinya di ujian praktik. Ketika ujian praktik, setiap peserta hanya menunjukkan satu elemen saja. Nah, ketika giliran Yiva telah tiba, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatan sihir apinya. Selain sihir api, dia juga menguasai sihir elemen angin yang sangat menakjubkan. Seika pun dibuat terkejut olehnya karena baru pertama kali melihat Yiva memakai sihir angin. 少しずつ練習してたんだよ聖華くんが驚くかなイーファ風すごいじゃないか。 Selanjutnya ketika giliran Seika, orang-orang sudah mengetahui kalau dia tidak punya energi sihir. Makanya mereka bertanya apa yang akan dilakukan oleh Seika. Dengan tenang, Seika pun menunjukkan elemen api, air, hingga es. Dia pun membuat semua orang kaget dan kebingungan karena kekuatan sihirnya sangatlah unik. ファイアボール。
Selain mereka berdua, calon murid yang namanya Amyu juga sangat berbakat. Dia berhasil menghancurkan semua objek dengan semua elemen miliknya. 今年はいたって言うんですからね。 Beberapa waktu kemudian, hasil ujian sudah dikeluarkan. Seika berada di peringkat ketiga, Yifa berada di peringkat kedua, sedangkan untuk peringkat pertama didapatkan oleh Amyu. Nah, sebagai orang yang telah mengajarkan Yifa, dia tidak menyangka akan kalah darinya di ujian tertulis. Setelah itu, mereka akan menghadiri upacara masuk akademi. Nah, di tengah perjalanan, Seika menemukan lingkaran sihir yang sangat mencurigakan. Untuk berjaga-jaga, Seika pun meninggalkan jimat di sana sebelum mereka pergi meninggalkannya. Kemudian ketika Amyu memberikan kata-kata sambutan, tiba-tiba ada monster muncul dari lingkaran sihir itu. Mereka masuk ke aula sekolah seakan sedang mencari seseorang. Para siswa pun berusaha melawan monster itu, tapi serangan mereka tidak berguna karena kemampuan sihirnya sangatlah rendah. まどろっこしいな。何やってるんだ。 Dari kejauhan, Seika akan mencoba menolong mereka, tapi sepertinya tidak perlu dilakukan karena Amyu sudah bergerak duluan. Ketika Amyu sedang menghadapi para monster, Seika memeriksa lingkaran sihir untuk mengatasi penyebab utamanya. Di sana dia menemukan iblis logam yang punya kemampuan memanggil monster dengan memakai gerbang dimensi lain. Seika langsung menyerangnya dengan memakai beberapa jimat, tapi serangan jimat biasa sama sekali tidak mempan, karena iblis itu bisa memakai sihir teleportasi. こいつ放った刃を転移させて軌道を変えたのか。 Seika pun dipojokkan dan terkena serangan mematikan. Untuk sesaat Seika terlihat sudah mati, tapi nyatanya dia masih berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun. 月を隠す雲のようだった憎いあなたでもいなくなったらそう思えた。 Iblis itu tidak mengerti kenapa Seika hidup lagi, tapi dia lebih penasaran kenapa pedangnya malah menghilang ketika mengenai Seika. はい。 Sejak saat itu pertarungan semakin memanas. Seika melompat menghindari pedang besar yang dilemparkan oleh lawan. Kemudian dia mengeluarkan sihir air yang sangat kuat. Ketika terkena genangan air, iblis itu kabur dengan sihir teleportasi. Kemudian Seika mencoba mengelabuhinya dengan berpura-pura terkena serangannya. Terakhir dia memanggil seekor naga untuk melahap iblis itu sampai mati. Dan kekacauan yang disebabkan oleh iblis akhirnya bisa mereda. 水の層幕府の術。 Sebulan sejak masuk akademi, Seika pun menemukan tujuan yang harus dia capai. Rencananya di kehidupan ini sangatlah sederhana. Dia hanya perlu berteman dengan orang kuat dan mendapatkan bagian enaknya saja. Amyu berpotensi menjadi orang kuat yang Seika maksud. Tapi Seika kesulitan berteman dengan Amyu karena Amyu tidak ramah dan sulit didekati. 気安く話しかけないでくれる。 Suatu ketika Amyu diminta oleh gurunya untuk membantu mengantarkan daftar nama siswa untuk upacara. Seika pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Amyu. Dia menyuruh Yifa untuk menolak tugasnya menemani Amyu, sehingga Seika bisa menggantikannya. Yifa pun beranggapan kalau Amyu itu adalah wanita yang disukai oleh Seika. Tapi karena Seika bilang dia hanya ingin membantunya saja, Yifa pun menuruti permintaan Seika. じゃあ協力するね。あ、お願いするよ。 Kemudian ketika hari upacara telah tiba, Seika berjalan berdua dengan Amyu menuju kuil di dalam hutan. Amyu bertanya, Seika bermaksud melakukan apa? Ia beranggapan Seika belum puas dengan budaknya sampai ingin menyenggol teman sekelasnya. Seika bilang hubungannya dengan Yifa tidak begitu, tapi Amyu tetap beranggapan Seika pernah berbuat begitu-begitu dengannya. あの父のでかい奴隷だけじゃ飽き足らず、同級生にも手を出そうってわけ。 Di tengah perjalanan mereka menemukan lingkaran sihir, lalu lingkaran sihir itu langsung aktif dan memindahkan mereka berdua ke dalam dungeon. Dalam kegelapan, Amyu menyerang monster yang menyerangnya.
Seika juga membantunya dengan serangan tusukan tiang. Amyu baru tahu ada sihir seperti itu, dan karena Seika berasal dari keluarga bangsawan, dia pun bisa memakai itu sebagai alasannya. Amyu mengatakan kemungkinan bertahan hidup di dalam dungeon itu sangatlah rendah, sehingga petualang veteran pun tak akan menerima pekerjaan seperti itu. 生存率が低いし遭難者捜索なんて専門の冒険 Setelah beberapa saat berjalan, ada sosok yang tampak lebih kuat datang ke arah mereka. Amyu menghadapinya dengan percaya diri, dan karena kelengahannya dia terkena serangan yang cukup kuat. Ketika Amyu pingsan, Seika pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia memanggil gelabang raksasa untuk melawan semua musuh yang menyerang. Setelah itu, dia menemani Amyu sampai bangun. Karena kondisi tubuhnya sudah baikan, Amyu jadi tahu kalau Seika juga bisa memakai sihir penyembuh. 治療の魔法も使えたの？その頭痛って持病なの？ Namun meskipun lukanya sudah disembuhkan, Amyu masih merasakan sakit terutama di bagian kepala. Ternyata rasa sakit itu disebabkan oleh efek kutukan. Tapi karena Amyu tidak menemukan tanda-tanda kutukan, dia meminta Seika untuk memeriksanya di bagian yang tidak bisa dia lihat. ない。やっぱり呪いだと思った方がいい。けど呪いは Tapi yang jelas kalau penghalangnya sudah ampuh, Seika bisa memastikan kalau itu benar-benar kutukan. Makanya Seika akan mengeluarkan suatu jimat untuk menggantikan rasa sakitnya Amyu. 身代わりになってくれる。聞くの？ああ。消耗品だから。 Di waktu-waktu itu, Amyu kembali mengungkit soal hubungannya dengan Yifa. Amyu menyadari kalau Yifa itu punya perasaan terhadap Seika. 父か知り揉んだことくらいはだからないって。 Setelah itu, mereka pun kembali bergerak dan di ujung jalan, mereka pun menemukan ruangan bosnya. Di dalam sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai naga. Awalnya Amyu menyarankan untuk tidak masuk ke sana, namun karena Seika percaya bisa mengalahkan makhluk itu jika bersama-sama, mereka pun memutuskan untuk melawannya saja. 体勢が整う前に魔法を打って Sebelum musuh mendapatkan pijakan, Seika melancarkan tusukan tiang, sedangkan Amyu memakai sihir angin untuk menarik perhatian. Pada saat itulah Seika menyerangnya dengan sihir peledak berbentuk tombak, lalu Amyu meledakkannya dengan memakai sihir api. Dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan bos dungeon. モカオさん、繰り打ちの術。ディアボールハゼクリ。 Amyu langsung mendekati Seika dengan gembira sambil mengatakan kalau mereka berdua sangatlah cocok. 私ダンジョンボスの Setelah urusannya dengan Amyu selesai, Seika mendatangi orang yang menjadi dalangnya. Seika tidak segan untuk membunuhnya karena dia adalah mata-mata iblis yang menyebabkan insiden akhir-akhir ini. だから君には死んでもらうよ。黄泉の国に宇治宝でしとき。 Sejak saat itu tidak ada lagi serangan iblis. Seika dan yang lainnya bisa naik kelas tanpa terjadi insiden lagi. Hal ini membuat Seika kecewa, padahal dia sudah memasang jimat di seluruh penjuru akademi. 学園中はあちこち見張っているが、今年は Di hari selanjutnya, Yifa dan Seika dipanggil oleh kepala sekolah. Sejak melihatnya saja, Seika menyadari kalau kepala sekolah itu bukanlah manusia. Dia adalah kurcaci yang termasuk golongan iblis. これは意外だね。サイに溺れたクソガキが来るかと思っていたが。 Alasan kenapa kepala sekolah memanggilnya adalah untuk menyuruhnya ikut turnamen yang diadakan di ibu kota. Sekolah akan mengirimkan murid baru bernama Mabel dan salah satu di antara Seika atau pelayannya. Mengetahui Seika dan adik kelasnya saja yang dipanggil membuat Amyu iri dengan mereka. Sebagai murid dengan nilai tertinggi, merasa tidak puas karena tidak diajak. あまり強すぎるやつを出したくなかったんじゃないか。見方によってはって言われて。なんでよ魔法はともかく剣ならこの学園の誰にもそれはどうだろう
Di waktu mereka berjalan di luar gedung akademi, Amyu membicarakan keburukan murid baru yang dipilih kepala sekolah. Karena tidak terima, Mabel membantah perkataannya itu lalu mengejek Amyu lemah dan banyak omong. Karena sudah berani bilang begitu, Amyu pun menantangnya dalam duel pedang. Hanya dengan melihat kuda-kudanya saja, Saika bisa tahu dia sama terlatihnya dengan Amyu. Nah, tak membutuhkan waktu lama, Amyu langsung menyerangnya duluan. Mabel bisa menangkis serangannya dan membuatnya kalah dalam waktu singkat. では始め。 止められた。 Amyu kalah bukan karena dia lemah, dia kalah hanya karena dia tidak memakai sihir, sedangkan Mabel memakai sihir kegelapan untuk memperkuat senjata miliknya. アミも気づいてたんだな。あれは闇属性の魔法。 Setelah mengalahkan Amyu, Mabel memperingatkan Saika untuk mundur sekarang juga. Menurutnya, itu bukanlah turnamen biasa tanpa ada yang terluka. 甘い大会にはならないから。ありがとう。考えておくよ。 Namun walau sudah diperingatkan, Saika tetap akan ikut turnamen. Mereka pun berangkat menuju ibu kota dengan menaiki kereta kuda. Saika pun bertanya, kenapa Yiva dan Amyu ada di sana? Karena Yiva adalah pelayannya, maka wajar saja jika dia ikut. Sedangkan Amyu hanya ingin menonton pertandingan tanpa izin dari kepala sekolah. ついていかないわけにはいかないよ。 まあイーファはいいとして。 Setibanya di ibu kota, Mabel langsung pergi begitu saja. Sedangkan Saika masih berada di dalam kereta karena mabuk perjalanan. Daripada ke lapangan tanding, Yiva mengajaknya ke penginapan. Tapi Saika menolaknya, kemudian pergi ke arena untuk melihat papan pengumuman. Setelah menyelesaikan urusannya, Saika bilang akan beristirahat di penginapan. Padahal aslinya, dia akan mencari tahu alasan kenapa akademi mengutusnya. さてと、学園がなぜアミじゃなくて僕を送り込んだのかを調べるとするか。名前はとあった。 僕とメイベルが勝ち進めば。 Selang kemudian, turnamen ibu kota akan segera dimulai. Setiap peserta diperbolehkan memakai sihir atau senjata untuk menghancurkan armor yang melindungi lawannya. Panitia mungkin bermaksud menggunakan armor untuk meminimalkan resiko terluka. Tapi dalam pertarungan penyihir, keefektifannya jadi diragukan. 出るのを防ぐつもりらしいけど、果たして。 ランプローグ家の振動。聖火ランプローグ。デニスリーガン。 Pertandingan pertama adalah pertandingan antara Saika melawan seorang tentara bayaran. Dennis merasa beruntung karena melawan penyihir bangsawan di babak pertama. Dia sangat yakin bisa membunuh 10 penyihir sekaligus sebelum mereka selesai merapalkan mantra. ちんたら呪文を唱えている間に俺なら10回は切り殺せる。 Saika bilang kondisinya lagi kurang baik. Oleh karena itu, dia akan mengakhiri ini secepat mungkin. ないんだ。少し頭が痛くてね。 Ketika Dennis menyerang, Saika menghindarinya dengan kecepatan penuh. Kemudian di detik berikutnya, Saika langsung menghempaskannya. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung bersorak-sorai karena pertarungan itu menakjubkan. さよなら。 Di pertarungan selanjutnya terjadi sesuatu yang menegangkan, di mana peserta menghentikan pergerakan musuhnya dan membunuh di hadapan semua orang. Walaupun sudah memakan korban jiwa, pertandingan masih terus dilanjutkan. Nah, dalam pertandingan kali ini, Saika berhadapan dengan penyihir yang menggunakan boneka. Musuhnya itu mengatakan boneka miliknya itu disiapkan khusus melawan penyihir. Makanya dia menyuruh Saika cepat menyerah selagi ada kesempatan. 見なさい。私のゴーレムを。交戦するなら今のうちや。ないってわけ。 Saika pun menanggapinya dengan tenang. Dia memanggil musang sabit untuk menghancurkan boneka lawannya dalam sekejap mata.
Setelah itu musuhnya langsung ketakutan. Seika bisa mengembalikan kata-katanya untuk cepat menyerah selagi sempat. 降参するなら今のうちだ。 Yiva sangat khawatir dengan keadaan tuannya. Setelah melihat ada yang mati di pertandingan, dia berusaha membujuk Seika untuk mengundurkan diri. Namun Seika percaya diri dan mengatakan pasti aman-aman saja. おめでとうセイカくん。イーファーめちゃめちゃ心配してたんだよ。 Selanjutnya adalah pertandingan antara Mabel melawan penyihir berpengalaman. Penyihir itu memulai pertarungan dengan menggunakan sihir tingkat menengah. Namun karena Mabel dapat menebas serangannya dengan mudah, dia mulai merapalkan mantra untuk memakai sihir tingkat atas. 脈動しうなりはぜわれるわ。なんなのあれ。 Sihir tingkat atas membutuhkan mantra rumit dan rapalan yang cukup lama, sedangkan Mabel bisa menyerang terus-menerus tanpa sedikit pun merapalkan mantra. Mabel memakai sihir gravitasi untuk menambah berat senjatanya. Akibatnya sekeras apapun pertahanan lawan dapat dihancurkan dengan mudah. Pada akhirnya Mabel bisa mendekati musuh dan menghancurkan tongkat miliknya. Dengan ini maka musuhnya tidak punya pilihan, lalu dia pun menyerah. Setelah kemenangannya, orang-orang mulai menjuluki Mabel sebagai pahlawan. Alasannya karena nama dan penampilannya mirip dengan pahlawan dalam sejarah. あんた知らないの？メイベルって歴史上の Di malam harinya ada orang yang mengirimkan pesan dengan merpati. Secara terang-terangan Seika menanyakan isi pesan yang diberikan kepada merpati itu. 鳩を飛ばすなら早朝だと思っていたよ。鳩に持たせたミッションの内容とか。 Sedangkan orang yang mengirimkan pesan itu berpura-pura tidak mengetahuinya. Lalu dia diam-diam mencoba menyerang Seika dari arah belakang. Seika pun sudah menduganya karena akhir-akhir ini dia sudah mengawasi mereka. 僕の塔。 Dikarenakan tidak mau menjawab pertanyaan darinya, Seika memanggil Satori untuk bertanya pada jiwanya. Satori merupakan makhluk panggilan yang memiliki kekuatan membaca pikiran. Dengan ini maka sekeras apapun dia berusaha merahasiakannya, jawabannya pasti akan ketahuan. ランプローグ、お前は一体。ああ、やっぱり。ボルブフィス男爵だ。黒。 Melalui Satori, Seika dapat mengetahui kepada siapa mereka melapor. Dia juga bisa tahu tujuan dari tindakan yang selama ini mereka lakukan. Ternyata semua ini berhubungan dengan pahlawan. Karena mata-mata iblis yang sebelumnya sudah dikalahkan, mereka mengawasi Mabel dan mencurigainya sebagai pahlawan baru. Alasannya karena tahun kelahirannya cocok dengan ramalan, jenis kelamin dan warna rambutnya juga sama, serta kemampuan berpedangnya sangatlah kuat. メイベル・クレイン。なぜあの子が勇者だ。情報屋の間で流れている。 Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Seika pun memberikan orang itu kepada Satori untuk dimakan. Lawan Seika di babak ketiga adalah pembangkit mayat, dan tentu orang seperti itu bukanlah tandingannya. Mabel juga bisa melewatinya dengan mudah, kemudian dia menyuruh Seika untuk mundur karena dia tidak boleh kalah dalam pertarungan selanjutnya. Seika pun menolak untuk mundur. Jika ingin memenangkan pertandingan ini, dia ingin dikalahkan dengan cara terhormat. 私は負けるわけにはいかないの。お願い。あなたも死にたくないでしょ？ Selanjutnya adalah pertandingan antara kesatria sihir api biru melawan pembunuh terbesar di turnamen ini. Nah, untuk menghindari pengaruh mata iblisnya Kyle, dia terus menyerangnya bertubi-tubi. Namun meskipun mata iblisnya tidak berpengaruh, Reynase tidak bisa menghentikan pergerakan musuhnya itu. Kyle juga dapat mengendalikan gravitasi dan dia juga bisa menyerang dengan bayangan berkat elemen kegelapan. Pada akhirnya Kyle menang dan melangkah ke babak final. 重力の魔法。くそ、クリエイトゴーレム、ファイアボール、ファイア。 「
Dan itulah alur cerita anime kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di lain video. Bye-bye.